Halo, masih bersama channel berfisika.com. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas materi selanjutnya tentang tumbukan dan impuls. Oke, ini masih di dalam bab momentum linear ya. Oke. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang tumbukan. Oke, jadi memang konsep momentum ini berkaitan dengan tumbukan. Oke, kita sudah menjabarkan kemarin bahwa hukum Newton kedua itu berbunyi seperti ini teman-teman. Nah seperti ini. Oke, jadi laju perubahan momentum itu sebanding dengan gaya yang bekerja padanya. Ini F netnya ya, F netnya. Oke, gaya yang bekerjanya. Nah jadi jika gaya neto ya, gaya total gayanya yang bekerja pada benda itu tidak ada, misalkan F netnya 0 gitu ya. Nah maka si momentum ini itu akan menjadi konstan teman-teman. Maka P-nya adalah menjadi konstan. Udah pernah kita bahas bareng-bareng ya. Jadi sesuatu yang diturunkan itu 0, itu sesuatunya adalah konstan. Oke. Nah, jadi ini lahirlah nanti udah pernah dijelaskan, lahirlah hukum kekekalan momentum. Oke. Nah, kemudian bagaimana kita mengindikasikan atau kita menjabarkan tentang adanya sebuah gaya teman-teman. Jadi momentum ini tidak akan tetap. Jadi P ini akan berubah. Oke, P ini akan berubah. Ini dibalik ya. Nah ini kan gini, dibalik. P akan berubah jika F netonya tidak sama dengan 0. Nah ini mah permainan matematika biasa aja ya. Jadi F netonya ada ya, berarti F yang bekerjanya itu ada teman-teman. Nah itulah yang akan kita tinjau di dalam tumbukan. Oke. Nah misalkan tumbukan itu banyak lah ya teman-teman, antara dua buah benda ya. Nah misalkan ini sebuah bola apa teman-teman, bisbol gitu ya. Oke. Nah, ini tongkatnya, tongkat pemukul. Nah oke, memberikan F ya, yang dia nilainya bervariasi terhadap waktu ya. FT ini masa M1, nah ini bisbolnya M. Sorry, itu tongkatnya. Oke. Nah, ternyata tumbukan ini waktunya singkat sekali teman-teman. Waktunya 1/1000 detik. Jadi waktunya sangat singkat. Waktunya singkat, oke. Namun F yang bekerja di sini F netonya sangat besar teman-teman. F netonya adalah besar. Besar ya, sorry. F netonya besar. Sehingga kalau kita gambarkan suatu grafik untuk menggambarkan tumbukan ini, misalkan seperti ini. Oke. Nah, jadi awalnya gini. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah grafik gaya terhadap waktu, sorry. Grafik gaya terhadap waktu ya. Jadi ini awalnya T awal di sini, oke. Nah, ini adalah T akhirnya, TF-nya. Nah, gitu ini. Nah, kembali lagi ke persamaan sini, persamaan ini teman-teman. Oke. Nah, berarti persamaan ini akan saya ganti ke bentuk yang lain, modifikasi sedikit. Jadi dp-nya menjadi, nah ini kali ke sini ya. Jadi F dt. Nah, gitu teman-teman. Coba kita integralkan kedua ruas, ruas ya, ruas kiri dan ruas kanan. Nah, ini terhadap waktu TI sama TF. Kalau ini selisihnya ya, PI sama PF. Nah, ini merupakan selisih. Kalau yang sebelah kiri itu disebutnya perubahan momentum, deltanya aja ya. Jadi F dt. Nah, gitu ya. Dari TI ke TF. Nah, seperti itu. Nah, perubahan momentum inilah teman-teman yang mendasari lahirnya konsep sebuah namanya impuls. Oke, impuls ya. Nah, jadi ini adalah impuls teman-teman. Nah, atau kalau di Halliday gitu biasanya ditulisnya gini. Nah, gini ya. Oke. Nah, impuls ini adalah vektor teman-teman, besaran vektor. Oke. Integral F dt. Nah, jadi dti ke tf. Nah, seperti ini. Jadi impuls itu adalah sebuah integral yang gayanya bervariasi, teman-teman. Jadi impuls itu adalah impuls ini bukan sebuah besaran sebuah benda, bukan. Tapi ini menyatakan sebuah besarnya, oke. Seberapa besar gitu gaya yang bekerja. Jadi bukan besaran tok gitu, tapi ini menyatakan seberapa besar sih gaya yang bekerja
pada objek itu selang waktu gitu, selang waktu tertentu. Nah itu disebutnya impuls, teman-teman. Jadi impuls ini vektor ya, jadi ini dia bergantung terhadap arah f juga vektor. Oke, jadi ada arahnya, atau bergantung dengan perubahan momentum bisa seperti ini. Oke, nah teman-teman, kita udah pernah belajar di kalkulus ya, teman-teman, atau di matematika gitu ya, di mathematics. Oke, bahwa integral dari suatu grafik itu menunjukkan apa teman-teman? Luas ya, luas dari jadi integral f dt ini itu tidak lain adalah luas kurva. Nah, luas kurvanya teman-teman. Nah, karena f-nya ini bervariasi teman-teman. Nah, di sini bervariasi dalam waktu yang singkat gitu. Ini biasanya ini delta t ya. Ini delta t. Nah, ini adalah impulsnya. Nah, berarti yang disebut impuls itu adalah yang saya arsir teman-teman. Nah, daerah yang ini, daerah yang saya arsir. Oke. Saya kasih warna lain. Nah, seperti ini. Nah, ini yang warna biru ini saya arsir. Nah, jadi impuls ini adalah luas di bawah kurva yang ini ya. Nah, tetapi terkadang kita tidak tahu gitu seberapa berapa sih nilai-nilai dari f yang bervariasi ini teman-teman. Karena nilainya bervariasi, kita belum tahu gitu berapa sih nilai f-nya, sehingga untuk menentukan luas yang ini kita cukup sulit. Nah, di dalam kalkulus ada namanya teorema nilai rata-rata ya, teorema nilai rata-rata. Nah, teman-teman bisa buka ya buku kalkulusnya Purcell gitu atau Thomas gitu atau ya edisi yang lain ya selain Thomas atau Purcell. Oke, berarti teorema nilai teorema nilai antara rata-rata. Kok susah banget. Teorema nilai rata-rata itu seperti apa teman-teman? Nah, misalkan ada sebuah kurva gitu, ada sebuah grafik gitu. Nah, kita misalkan grafik ini banyaknya datanya dari A ke B gitu ya, misal dari A ke B. Nah, ini misalkan f-nya T sub y ya, ini f-nya. Nah, teorema nilai rata-rata itu dalam jadi kita ingin mencari nilai kan, kalau nilai maksimumnya ini nilai maksimum. Nah, ini nilai maksimum, tapi kita nilai rata-ratanya. Nilai pasti sub y ya, berarti nilai rata-ratanya berapa sih? Nah, gitu, rata-rata kita nggak tahu gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata itu y rata-rata, oke, atau f ya, f bar gitu ya, adalah integral garisnya integral fungsinya. Jadi integral f terhadap dt ya dari selang misalkan waktunya A ke B itu tinggal dibagi aja dengan jumlah datanya. Jumlah data di sini adalah waktunya, berarti jumlah waktunya dari A min B, B min A ya, B min A. Nah, seperti itu teman-teman. Ini teorema nilai rata-ratanya. Nah, berarti kalau untuk grafik impuls ini kita bisa mencari sebuah nilai rata-rata teman-teman. Nah, berarti nilai rata-ratanya akan seperti ini kira-kira. Nah, sampai sini. Nah, ini yang saya titik-titik ini. Itu berbentuk segi 4 teman-teman ya. Kayak berbentuk segi panjang. Ya, persegi 4, oke. Nah, jadi teorema nilai rata-rata ini nilainya sama dengan kurva ini teman-teman. Jadi nilainya sama dengan luas grafik ini teman-teman. Berarti kalau yang itu berarti impulsnya oke, sama dengan integral f dt gitu kan. Nah, dari ti ke tf. Nah, kita mencari nilai rata-ratanya. Berarti nilai rata-rata apa di sini? Kalau di sini mah y atau f-nya, kalau di sini adalah gayanya teman-teman. Nah, berarti kita mencari yang ini. Sini aja ya. Berarti f average. Nah, gitu aja, f rata-rata itu average kan. Sama dengan integral luas yang ini f dt oke, dari ti ke tf per dibagi siapa? Dibagi selang waktu ini. Selang waktu ini delta t. Nah, gitu teman-teman. Oke, saya tuliskan yang itu ya. Jadi f rata-rata, f average itu adalah
luas grafiknya teman-teman, dari TI menuju TF dibagi selang waktunya. Nah, kalau saya kalikan delta T ke sini atau kedua ruas kita kalikan dengan delta T, akan menjadi seperti ini. F average-nya dikali delta T. Nah, ya ini delta T-nya hilang kan, dikali di sebelah sini. Jadi integral F dt. Nah, seperti ini, TF TI. Nah, jadi F average inilah gaya rata-rata yang, jadi ini impuls. Ini impuls. Sorry. Ini adalah impuls. Itu sama dengan F rata-rata dikali delta T, dikali selang waktunya ya. Atau kalau di grafik yang ini boleh juga integral F rata-rata dikali dt gitu kan, boleh seperti ini. Dari TI menjadi TF. Ya, karena F rata-rata konstan nanti keluar, jadi tinggal integral dt aja. Nah, jadi impuls ini bisa kita asumsikan gitu, kita kita mendekatkan sebuah nilai gaya rata-rata. Jadi nilainya sebuah gaya konstan gitu dalam selang waktu yang singkat itu gitu teman-teman. Jadi ini adalah pendekatan, tapi pendekatan ini mendekati aproksimasi yang semakin mendekati kebenarannya, kenyataan di kurvanya. Jadi teman-teman boleh kalau diketahui F rata-ratanya boleh langsung F rata-rata dikali selang waktu, atau kalau ada integralnya boleh diintegralin. Nah, seperti ini kira-kira untuk tumbukan dan impuls. Oke, teman-teman. Nah, tumbukan ini sangat singkat juga dengan gayanya yang super cepat. Gayanya yang relatif besar. Biasanya ini mengubah deformasi, mengubah bentuk bendanya, teman-teman. Biasanya kalau momentumnya tinggi gitu, nanti deformasinya akan lumayan gitu, kayak tabrakan gitu mobil gitu. Kalau kecepatannya tinggi itu, masanya juga besar misalnya, momentumnya besar, berarti gaya yang bekerjanya, impuls yang bekerjanya itu juga besar, sehingga nanti deformasi atau perubahan bentuk dari sebuah bendanya juga akan banyak gitu ya, akan berdampak gitu ya terhadap kerugian. Kalau misalkan kecelakaan kan lumayan gitu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di dalam pembahasan tumbukan dan impuls, teman-teman. Dukung terus channel ini bagi teman-teman yang baru gabung. Jangan lupa subscribe ya, tombol itunya, subscribe-nya, dan share ke teman-teman agar mendapatkan manfaat dari video-video yang saya berikan gitu. Ini ilmu-ilmu dalam fisika dasar lebih kita perdalam, lebih kita gali, sehingga teman-teman tidak mentok gitu, atau teman-teman tidak bingung dengan fisika dasar. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Salam berfisika.com.